sci-fi membawa kita ke dunia di mana hal-hal mistis, alien, dan makhluk tak kasat mata hidup berdampingan dengan manusia, meski semua menyadarinya. Tokoh utama kita adalah Ken Okarun, seorang remaja biasa yang mengalami kejadian aneh hingga memperoleh kekuatan mata kutukan. Sementara itu, Momo Ayase, seorang gadis yang awalnya skeptis terhadap hal-hal gaib, perlahan ikut terseret ke dalam dunia yang penuh misteri dan bahaya. Cerita film ini menggabungkan unsur aksi supernatural, horor ringan, dan komedi khas remaja Jepang, menjadikannya tontonan yang unik dan penuh kejutan. Alur cerita dan gaya penyampaian. Alur film ini cukup cepat, namun tidak sulit untuk diikuti. Penonton akan langsung dibawa ke kejadian-kejadian aneh tanpa banyak penjelasan di awal, tapi seiring waktu, semua mulai terasa menyatu. Meski penuh aksi, film ini tetap menyisakan ruang untuk memperlihatkan hubungan antar karakter, terutama antara Ken dan Momo. Persahabatan mereka yang perlahan berubah menjadi ketergantungan emosional menjadi salah satu titik hangat dalam film ini. Visual dan gaya animasi. Dari sisi visual, dan Daden Evil Eye tampil sangat menarik. Warna-warna yang digunakan cenderung terang, dinamis, dan penuh energi. Adegan-adegan pertarungan divisualisasikan dengan sangat ekspresif, bahkan terkadang seperti mimpi yang tak logis, namun tetap indah untuk ditonton. Desain karakter mistis dan alien juga cukup kreatif, menambah daya tarik film ini sebagai tontonan yang berbeda dari anime kebanyakan. Karakter dan pengisi suara. Karakter Ken dan Momo terasa hidup berkat dialog yang ringan namun kuat, serta pengisi suara yang berhasil menyampaikan emosi dengan pas. Perubahan sikap Ken saat Evil menguasai tubuhnya ditampilkan dengan jelas, dari suara, ekspresi, hingga aura. Sementara Momo tampil sebagai karakter yang kuat, tetapi tetap menunjukkan sisi peduli dan lembutnya sebagai remaja. Elemen komedi. Film ini juga menyisipkan banyak unsur komedi. Kadang komedinya terasa absurd, namun tetap bisa membuat penonton tertawa ringan di tengah ketegangan cerita. Jenis humor seperti ini memang khas anime Jepang. Terkadang tidak masuk akal, tapi tetap menghibur. Kekurangan yang perlu diperhatikan. Meski film ini menyenangkan, ada beberapa hal yang mungkin tidak cocok untuk semua orang. Gaya visual dan ceritanya yang cepat bisa terasa membingungkan bagi penonton yang lebih suka cerita lambat dan realistis. Beberapa humor dan kejadian dalam cerita terasa sangat aneh jika kamu belum terbiasa dengan genre anime supranatural. Kesimpulan, apakah film ini layak ditonton? Ya, layak ditonton. Terutama jika kamu menyukai cerita fantasi yang unik dan penuh aksi, tokoh remaja dan hubungan emosional yang berkembang, visual yang kaya dan penuh warna, perpaduan antara komedi, horor ringan, dan misteri. Namun, jika kamu mencari film dengan lebih serius, realistis, dan tenang, mungkin film ini bukan yang paling cocok untukmu. Nilai akhir, Lalengkon 5, sebuah kisah remaja yang berani, aneh, tapi juga hangat dan penuh kejutan.